Selamat siang, brother sister. Satu sukacita kita bisa bersama-sama lagi. Dan saat ini saya akan mengajak kita akan belajar dari kelas PB1 bagaimana memahami dan membantu orang-orang dengan latar belakang saksi Yehova, atau dikenal namanya Jehovah Witness. Pertama-tama saya mengajak, mari kita melihat beberapa hal sederhana dari sejarah saksi Yehova. Pendirinya bernama Charles Taze Russell, dan pada tahun 1870 Charles Russell ini dia memulai suatu gerakan yang namanya Zion Watch Tower, dan alasannya karena dia pada awalnya menolak ajaran tentang neraka dan penghukuman kekal. Kemudian dia memulai satu Bible discussion dan mendirikan Zion Watch Tower dan Tract Society daerah Pittsburgh, Pennsylvania. Dan kemudian saat ini kedua lembaga ini berpusat di daerah Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Nah, saya mau sharing angka ini karena kalau kita lihat ini angka yang sangat-sangat luar biasa. Di tahun lalu dari penduduk Indonesia ada 261 juta, maka ada 492 gereja saksi Yehova di Indonesia, dengan pengunjung itu ada 56.000, hampir 57.000 orang per tahun datang berkunjung. Nah, saya nggak tahu ini angka adalah pengikutnya atau adalah orang yang cuma datang bergereja. Tetapi intinya adalah ini angka yang sangat banyak dibandingkan dengan gereja kita yang sudah lebih dari 30 tahun. Itu hanya sekitar 6.000-7.000 anggota gereja. Jadi kalau kita lihat ini satu concern, kenapa mereka dengan ajaran yang salah dan ngaco sekalipun bisa punya begitu banyak pengikut, sementara kita dengan keyakinan kita yang benar, pengajaran yang sehat. Ya, walaupun kita bilang bahwa Alkitab juga sudah memprediksi begitu, apapun itu alasannya, kita hanya sekitar 6.000 atau 7.000 orang. Satu angka yang menurut saya ya, itu sangat menyedihkan, tidak 10% atau hanya 10% daripada gerakan saksi Yehova itu. Sekarang saya mengajak kita untuk juga lihat dari sisi doktrinnya. Nah, saksi Yehova mereka menolak doktrin Trinitas. Mereka percaya bahwa hanya ada satu Allah betul, yaitu Yehova, dan Yesus hanyalah penghulu malaikat. Ya, jadi dia adalah ciptaan yang pertama, kemudian menjadi manusia dalam bentuk inkarnasi setelah kebangkitan, kembali ke sorga sebagai penghulu malaikat Mikael. Dan mereka juga percaya bahwa Roh Kudus bukan Allah tetapi hanya suatu gaya aktif atau seperti contoh listrik dan juga api. Mereka menolak kebangkitan daging dari Kristus, tetapi sebaliknya mereka percaya bahwa dia dibangkitkan oleh suatu roh dan menunjukkan diri beberapa kali dalam materi atau jenis tubuh yang berbeda-beda. Agak aneh juga bagaimana bisa materinya maksudnya apa, tapi itu keyakinan orang. Mereka menolak adanya neraka dan penghukuman kekal. Mereka percaya bahwa setelah kehancuran total, yaitu setelah kematian, hanya ada 140.000 orang yang diizinkan ke sorga. Ya, mereka percaya bahwa barang siapa yang tidak berada dalam saksi Yehova akan mengalami kehancuran total setelah kematian. Mereka percaya bahwa keselamatan adalah suatu pekerjaan. Jadi bukan karena Anda percaya atau punya hubungan dengan Kristus, tetapi keselamatan didapatkan karena Anda adalah organisasi atau anggota daripada saksi Yehova. Jadi seorang yang selamat adalah dia yang melayani dalam organisasi dan setia dan taat mutlak terhadap organisasi. Mereka percaya bahwa Yesus akan kembali secara kasat mata pada tahun 1914 dan membangun kerajaannya di sorga. Pada perang Armageddon, Allah akan menghancurkan semua yang jahat dan menghilangkan semua pemerintah di dunia, membentuk suatu sorga yang baru di dunia. Dan mereka yang masih hidup dan anggota saksi Yehova akan mendiami sorga yang baru itu
Dan kemudian ada 144.000 orang pilihan dari saksi Yehova akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Jadi ada pada masa itu, semua orang yang tidak percaya akan dibangkitkan, ya, dan belajar Alkitab dengan saksi Yehova. Orang yang tidak percaya yang selamat selama perang Armageddon juga akan belajar bersama-sama. Setelah itu ada masa 100 tahun Tuhan akan menguji iman mereka dan melepaskan setan. Nah, pada titik itu, orang yang dulu tidak percaya akan memilih untuk percaya kepada setan atau kepada saksi Yehova. Mereka yang menolak akan dimusnahkan. Maksudnya begini, ini kan kayak lucu aja, kita disuruh memilih antara mati dengan cara tragis atau menikmati hidup dengan kekayaan. Ya jelas orang pilih menikmati hidup dengan kekayaan. Bagaimana bisa dikasih dua pilihan, percaya kepada setan atau saksi Yehova? Ya pasti untuk orang selamat, orang pasti jalan yang benar yang dipilih. Tapi ini kan bukan hal yang benar menurut Alkitab. Jadi kalau itu dari keyakinan mereka percaya bahwa hanya yang merupakan pengikut saksi Yehova lah yang selamat. Jadi keselamatan Anda sekali lagi bukan karena Anda percaya kepada Kristus, tetapi karena Anda pengikut saksi Yehova. Jadi kesetiaan pengikut saksi Yehova bukan kepada Tuhan, tetapi kepada organisasi. Karena itu, kalau Anda ingin membantu mereka untuk bisa berbalik pada kebenaran, yang diserang adalah bukan doktrinnya. Ini yang sering salah terjadi. Orang sering sibuk berdebat tentang doktrin saksi Yehova, tetapi tidak menyerang organisasinya. Jadi, untuk membuat mereka bisa kembali, yang dihancurkan adalah keyakinan mereka terhadap organisasinya, bukan terhadap Tuhannya, tetapi kepada organisasinya. Nah, ini menarik. Dan sekarang bagaimana kita bisa membantu orang-orang dengan latar belakang saksi Yehova? Ada paling tidak 4 atau 5 hal yang saya mau sharing. Yang pertama adalah tunjukkan bahwa mereka adalah nabi palsu. Ini adalah bagian yang pertama di mana Anda menghancurkan keyakinan mereka kepada organisasi mereka. Nah, Anda bisa tunjukkan kepada mereka tentang artikel ini. Pada tanggal 1 April tahun 1972, pada halaman 197 dari doktrin atau dokumen Watchtower, begini bunyi terjemahan yang saya terjemahkan. Jadi apakah Yehova memiliki nabi untuk menolong mereka, mengingatkan mereka akan bahaya dan menyatakan hal-hal yang akan terjadi di masa depan? Ini bisa dijawab dengan tegas. Siapa nabi itu? Nabi ini bukanlah satu orang, tetapi adalah suatu tubuh yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Itu adalah kelompok kecil yang mengikuti jalan hidup Kristus yang dikenal sebagai International Bible Student. Itu gerakan mereka awal-awal. Hari ini mereka dikenal sebagai Kristen Saksi Yehova. Dan sudah tentu lebih gampang menyebut kelompok ini sebagai nabi Tuhan. Jadi mereka sendiri menyebut diri mereka adalah nabi. Jadi waktu Anda bertemu mereka, tanya pada mereka, apakah Anda seorang nabi? Tanya buat mereka, are you a prophet? Kalau mereka bilang, maksudnya, loh, saya tanya, apakah Anda seorang prophet, seorang nabi? Kalau dia bilang, saya nggak tahu, tunjukkan artikel ini, bahwa saksi Yehova dengan tegas mengatakan, semua anggota adalah nabi, atau lembaga mereka adalah nabi itu sendiri. Jadi kalau itu nabi, sekarang tunjukkanlah kepada Ulangan 18 ayat 20-22. Tunjukkan kepada mereka bahwa kalau nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku dan perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, maka nabi itu harus dihukum mati. Jadi, sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya.
Ayat ini bilang, kalau ada orang yang mengaku nabi, tetapi bicaranya tidak betul dan tidak terbukti, nah ini adalah orang yang mengaku nabi, tetapi bukan nabi, alias nabi palsu. Dan tunjukkan kepada mereka, inilah kesalahan-kesalahan nubuatan mereka. Pada tahun 1889, dalam artikel berjudul The Time is at Hand, halaman 101, dikatakan bahwa pertempuran pada hari besar Allah semesta alam akan berakhir pada tahun 1914 dengan pemusnahan secara total semua pemerintahan dunia sementara berlangsung. Tahun 1914 mereka menubuatkan kedatangan Kristus, tetapi itu tidak pernah terjadi. Nah, menarik karena kita tahu bahwa itu adalah pada saat Perang Dunia Pertama. Jadi karena itu dianggap bahwa itu mungkin akhir zaman dan tidak terjadi. Tunjukkan mereka juga tahun 1918 dalam surat pernyataan yang berjudul Millions Now Living Will Never Die halaman 89 dikatakan bahwa karena itu kita sangat yakin bahwa pada tahun 1925 menjadi tanda akan kembalinya Abraham, Ishak dan Yakub dan semua nabi-nabi lama yang setia kepada, terutama yang dalam Ibrani 11 sebagai bagian dari penyempurnaan umat manusia. Tahun 1925 tidak pernah terjadi apa yang mereka nubuatkan. 15 Agustus 68 dalam suratnya dengan judul Why Are You Looking Forward to 1975? Pada halaman 494 mereka menubuatkan bahwa Kristus akan datang kembali pada tahun 75. Sekali lagi, nubuatan itu tidak pernah terjadi. Tunjukkan juga bahwa mereka membuat pernyataan yang menarik dalam buku mereka yang berjudul You Can Live Forever in Paradise on Earth. Halaman 154. Di sini mereka mengatakan bahwa beberapa angkatan yang hidup pada tahun 1914 akan melihat akhir dari segala sesuatu dan mereka bisa selamat. Dan sekarang tidak ada seorang pun dari angkatan yang lahir pada 1914 yang masih hidup sampai sekarang. Dan ini juga adalah contoh-contoh nubuatan yang tidak terjadi. Mereka sebut namanya perang Armageddon atau perang dahsyat. Mereka sebut tahun 1914 tidak terjadi. Tahun 1916 atau 1915 tidak terjadi. Tahun 18 tidak terjadi. Tahun 1925 tidak terjadi. 1931 tidak terjadi. Pada perang dunia kedua, yaitu akan terjadi kehancuran, juga tidak terjadi. Tahun 75 juga tidak terjadi. Kamu lihat ya, mereka menubuatkan tentang perang Armageddon atau perang kehancuran dan itulah perang terakhir dan tidak pernah terjadi. Tunjukkan kepada orang-orang saksi Yehova bahwa ini nubuatanmu dan tunjukkan halaman berapa dan tunjukkan bahwa itu semua tidak terjadi sama sekali. Berarti kalau tidak terjadi, kembali kitab Ulangan tadi, ini adalah nabi palsu. Dan kalau ini terjadi pada bangsa Israel zaman dulu, nabi ini harusnya dilempari batu sampai mati. Tapi kan karena kita tidak hidup dalam hukum perjanjian lama, maka tidak terjadi atau tidak bisa dilakukan. Tapi kalau ini pada hukum perjanjian lama, ini sudah betul-betul suatu kesesatan yang luar biasa. Amin. Yang kedua adalah penyebutan nama Tuhan. Nah, orang saksi Yehova percaya bahwa nama Tuhan itu punya nama, yaitu adalah Yahweh atau Yehova. Mereka dulu menyebut nama Yehova. Nah, kata Yehova menariknya adalah merupakan nama atau pembacaan yang keliru dari nama Allah dalam bahasa Ibrani. Nah, kalau orang mengaku bahwa dia menyebut nama Tuhan paling benar, sementara Yehova itu bukan nama penyebutan yang benar daripada Tuhan. Harusnya adalah Yahweh, bukan Yehova. Ya, dalam bahasa Ibrani mereka tidak ada vokal, yang hanya adalah konsonan. Dan biasanya ahli bahasa Ibrani yang mengerti bahwa ada penambahan dan pengucapan yang merupakan kalimat menjadi vokal dalam satu kata atau kalimat. Jadi bentuk penulisan yang tidak ada vokal itu berakhir
sampai pada abad ke-5, yaitu ketika golongan Masoret yang mendedikasikan dirinya dalam menjalani Alkitab Perjanjian Lama, mereka menambahkan vokal dalam tulisan-tulisan mereka. Jadi Yahweh misal contoh aslinya adalah YHWH atau Yahweh. Nah, bagaimana bisa orang saksi Yehova menyebut bahwa penyebutan mereka adalah saksi Yehova, padahal Yehova itu adalah nama yang salah. Kalau mereka mengaku mereka yang benar, mengapa yang benar itu salah menyebut nama Tuhan, ya, dari Yahweh menjadi Yehova? Coba kita perhatikan beberapa kata-kata dari kamus, ya. Webster College Dictionary, Yehova adalah pembacaan yang salah dari kata Yahweh. Ensiklopedia Americana, Yehova bentuk yang salah dari nama Allah orang Israel. Ensiklopedia Britannica, orang Masoret yang sejak abad ke-6 sampai 10 bekerja untuk menyalin Alkitab dari naskah aslinya menggunakan kata vokal pada kata YHWH dengan tanda vokal dari kata Adonai atau Elohim. Kata pergantian yang muncul adalah kata-kata Yehova. Jewish Encyclopedia, Yehova merupakan pengucapan kata yang salah dari kata Ibrani Yahweh, yaitu nama dari Allah. Jadi kalau dia ngaku namanya atau gerakannya betul, tapi penyebutan nama salah, bagaimana bisa bilang itu betul kalau namanya udah salah? Seperti yang terjadi pada gerakan saksi Yehova. Dan dalam Alkitab juga kita tahu nama Allah itu banyak. Raja atas segala raja, Alfa dan Omega, Elohim, Adonai, El Elyon, El Shaddai, dan begitu banyak nama-nama Tuhan. Kalau itu adalah concern tentang nama Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan juga menyebut dirinya beda-beda. Akulah Alfa dan Omega. Elohim, persiapkanlah jalan bagi Elohim. Dia menyebut nama Tuhan ada beberapa kali. Dan berapa banyak juga nama Tuhan lain disebutkan. Jadi dengan menyebut satu nama, menurut saya itu malah justru menghina Tuhan yang secara pribadi ingin supaya orang mengetahui siapa dirinya berdasarkan nama-nama yang dia nyatakan untuk dimengerti oleh umat manusia. Yang ketiga adalah kebangkitan fisik. Pengikut saksi Yehova percaya bahwa tubuh Kristus pada waktu disalibkan telah dipisahkan oleh Yehova dan tidak pernah ada lagi. Karena itu, Yesus yang bangkit itu bukan dalam bentuk fisik, tetapi hanya dalam bentuk roh yang kemudian bisa muncul dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Sama seperti yang biasanya dilakukan oleh para malaikat ketika berbicara kepada manusia. Yesus tidak dalam bentuk tubuh manusia, tetapi bisa menampakkan diri dalam tubuh manusia. Ini klaimnya mereka. Tapi di Alkitab kita tahu, Lukas 24 ayat 36 sampai 43, Yesus menyatakan bahwa dia bukan roh, tetapi ada tubuh manusia yang terdiri dari daging dan tulang. Yohanes 20 ayat 24 sampai 27, Thomas diminta untuk menaruh tangan pada bagian tubuh bekas luka Kristus. 1 Petrus 3:18, Yesus mati dalam tubuh manusia dan dibangkitkan oleh roh. Roma 8 ayat 11 dikatakan bahwa Yesus dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus, tetapi tidak dikatakan bahwa Yesus bangkit menjadi suatu roh. Saksi Yehova bilang bahwa bukan daging, tetapi roh. Bahkan di Alkitab juga setelah Yesus bangkit, ada waktu di mana dia juga makan ikan bersama-sama dengan murid-muridnya. Bagaimana bisa roh bisa makan? Ya walaupun memang mereka bilang ya bisa menampakkan diri sebagai manusia tapi dalamnya roh. Tidak begitu juga. Yang ketiga, berbicara tentang Roh Kudus. Saksi Yehova percaya bahwa Roh Kudus itu bukan Allah. Roh Kudus menurut mereka adalah suatu pribadi. Roh Kudus adalah suatu gaya, force, seperti gaya listrik atau api. Ini yang mereka katakan tentang Roh Kudus. Nah, keyakinan ini juga kita tidak asing mendengarkannya ketika ada satu gereja atau denominasi tertentu yang berkata begini, aku perintahkan Roh Kudus turun mengelilingi ruangan ini, hinggapi dan penuhi kami dengan rohmu yang kudus. Kalimat itu
memberikan implikasi bahwa roh itu adalah suatu gaya karena memenuhi tempat ini, mengisi tempat ini, datang di sini. Tentang Roh Kudus yang disebut sebagai pribadi ketiga dalam Trinitas, kita telah melihat bahwa Roh Kudus bukan suatu pribadi, tetapi hanya kekuatan aktif dari Allah. Itu artikel mereka. Dalam majalah mereka dikatakan begini, mengapa kita harus percaya Trinitas? Mereka menyatakan dalam hal tertentu Roh Kudus dapat disamakan dengan listrik, suatu gaya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan. Ini betul-betul keterlaluan. Dalam Alkitab, coba kita perhatikan. Di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 3, bicara tentang cerita Ananias dan Safira, kita juga pernah baca. Kata Petrus kepada Ananias, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Waktu Petrus bicara, Petrus bilang, Ananias, mengapa kamu mendustai Roh Kudus? Di ayat yang keempat dikatakan, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu pun tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi ketika Petrus mendustai Roh Kudus, dia juga mendustai Allah. Pertanyaan saya begini, kalau Roh Kudus itu adalah api, bagaimana kita bisa mendustai api? Kalau Roh Kudus itu adalah listrik, gimana kita bisa mendustai listrik? Misal contoh, Anda ingin menyentuh aliran listrik. Kemudian Anda berkata, waktu Anda menaruh tangan, tiba-tiba Anda cabut, Anda berkata begini, tuh kan saya bohong kan, tuh kan saya bohong kan. Bagaimana bisa? Kalau listrik adalah, atau kalau Roh Kudus seperti listrik gaya itu, ya saya bisa bikin begitu juga. Tetapi Alkitab bilang ketika Ananias mendustai, dikatakan dia juga mendustai Roh Kudus dan sama dengan mendustai Allah juga. Dalam Kisah Rasul pasal 13 di ayat yang kedua, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Bisa nggak api berbicara? Bisa nggak listrik berbicara? Kisah Rasul 13 ayat 2 dikatakan Roh Kudus berbicara. Di Efesus 4 ayat 30 kita tahu bahwa kalau orang yang dalam kepahitan dikatakan bahwa dia itu mendukakan Roh Kudus. Bagaimana bisa benda mati seperti api, seperti listrik itu bisa mendustai, atau bisa didustai, atau bisa menangis, atau bisa berduka? Kan tidak mungkin. Tapi itu kenyataannya, bahwa mereka percaya Roh Kudus adalah merupakan gaya, sementara Alkitab secara tegas mengatakan Roh Kudus adalah Allah sendiri, itu sendiri. Mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. Roh Kudus bisa berbicara, Roh Kudus bisa merasakan, seperti dalam Efesus 4 mendustai Roh Kudus. Jadi itu adalah beberapa hal yang bisa kita sudah belajar bagaimana memahami doktrin saksi Yehova, kemudian bagaimana secara sederhana membantu mereka. Dan ingat bahwa karena keyakinan mereka ada pada organisasi, maka dalam membantu mereka yang pertama dihancurkan adalah keyakinan mereka terhadap organisasinya. Baru kemudian bicara tentang nama Yehova, serang mereka dan katakan bahwa namanya udah salah. Kemudian katakan juga bahwa nabi atau Roh Kudus yang mereka bayangkan sebagai force itu bisa berduka. Ya, dan juga ajarkan mereka tentang Kristus itu bangkit secara fisik, bukan juga secara roh. Inilah beberapa hal yang bisa bantu. Nah, ada tugas yang sebenarnya juga tugas penting, tapi kalau ini dimasukkan dalam bahan ini, waktu kita tidak cukup 30 menit. Tugasnya adalah buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tugasnya segera dibuat atau tolong dibuat dan dikumpulkan kepada pelayan dan sisi email kepada saya. Ya.
Demikian pelajaran kita, semoga membantu kita semua, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.